Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Pada Ustaz Widianto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahidan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas karunia rahmat dan hidayah. Pada kesempatan malam kali ini Allah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan semua nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, putra, sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas surah Al-Alaq. Bapak Ibu, seperti biasa saya baca, nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan dan langsung kita artikan. Kemudian nanti kita ambil faedah pelajaran dan hikmah dari surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa,
yang telah menciptakan al-insana manusia min 'alaq dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu al-akram, yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama, yang telah mengajarkan bil qalam, dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allama, yang telah mengajarkan. Al-insana, manusia. Ma lam ya'lam, apa-apa yang dia tidak ketahui. Kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha. Kalla, sekali-kali tidak. Innal insan, sesungguhnya manusia itu la yadgha, sungguh melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu, dia melihatnya. Istaghna, merasa cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Inna, sesungguhnya. Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Ar-ruj'a, tempat kembali. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aita, apakah engkau melihat? Alladzi yanha, orang yang melarang. Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Abdan, seorang hamba. Idza shalla, ketika ia sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? In kana, apabila ia. Alal huda, di atas petunjuk. Au amara bittaqwa. Au amara bittaqwa. Au amara, atau dia menyuruh. Bittaqwa, pada ketakwaan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? In kadzdzaba, jika dia mendustakan.
wa tawalla, dan dia berpaling. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam, bukankah ia mengetahui bi anna Allah, bahwasanya Allah yara, maha melihat. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla, sekali-kali tidak. La illam yantahi, jika dia tidak berhenti. La nasfa'an, sungguh kami tarik. Bin nasiyah, pada ubun-ubunnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubunnya. Kadhibah, orang yang mendustakan. Khati'ah, orang yang durhaka. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Falyad'u, maka hendaklah dia menyeru. Nadiyah, kepada golongannya. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u, akan kami panggil. Az-zabaniyah, malaikat zabaniyah. Kalla la tudi'u wasjud wa qatarib. Kalla, sekali-kali tidak. La tudi'hu, jangan engkau taati dia. Wasjud, dan sujudlah. Wa qatarib, dan mendekatlah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwasanya Allah mengingatkan tentang asal penciptaan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah yang awalnya adalah setetes air, kemudian segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, jadi daging. Kemudian Allah mengutus wa yursalu alaihi malak. Kemudian Allah mengutus malaikat. Jadi ada malaikat yang Allah tugasi untuk meniupkan ruh. Jadi ada malaikat khusus untuk meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Kemudian ditiupkanlah di situ ruh, menjadilah dia janin yang sudah ada nyawanya, yang sudah ada ruhnya. Wa yutba'u bi arba'i kalimat, kemudian ditetapkan 4 perkaranya, tentang ajalnya, tentang rezekinya, sakiyun au sa'idun, termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi itu untuk mengingatkan kita, ya, salah satunya agar kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang takabur. Ingat dulu kita tidak bisa apa-apa, dulu kita tidak punya apa-apa.
Sekarang Bapak Ibu, Allah memberikan banyak kita nikmat. Kita diberikan harta, kita diberikan banyak harta, kemudian diberikan keluarga, diberikan anak, ya, kemewahan dunia. Ingat bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhanmu adalah Al-Akram, yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, Allah yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam, dengan pena, Bapak Ibu. Sehingga ini adalah wasilah dalam belajar, ya, bahwasanya di situ ada tulis menulis. Para ulama, Bapak Ibu, mereka sangat gigih dan sangat tekun dalam rangka mereka menulis. Ada yang menulis hadis, ada yang menulis tarikh, ya, sejarah, Bapak Ibu. Imam Ibnu Katsir, saya dulu pernah dapat hadiah buku Ibnu Katsir tentang sejarah, ya, tentang sejarah. Itu sampai kalau nggak salah 8 atau 9 jilid, Bapak Ibu. Dengan umur yang begitu, ya, ternyata Imam Ibnu Katsir bisa menulis banyak buku, gitu. Banyak buku, ini luar biasa, ya. Sehingga para ulama mereka harum namanya sampai sekarang, bukan karena kemewahan, bukan karena hartanya, tapi karena ilmunya, ya. Para ulama yang lainnya banyak, Imam Syafi'i, ya, Imam Nawawi, ya, mereka menulis, ya, mereka menulis, sibuk menulis. Imam Bukhari, ya, terkenal dengan hadisnya, ya, sehingga mereka berjasa kepada kaum muslimin, Bapak Ibu. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, ya, Imam Abu Dawud. Para ulama-ulama mereka sibuk menulis, ya kan? Tulisan mereka sampai sekarang, ya, diarsipkan, diabadikan. Sekarang sudah berbentuk file, ya. Sekarang ada namanya Maktabah Syamilah, ya kan? Hanya dengan satu laptop diinstal, sudah ribuan kitab di situ terinstal. Masya Allah. Zaman semakin canggih, ya. Tapi Bapak Ibu, semakin mudah, ya, kita belajar, semakin mudah wasilah untuk belajar, ternyata semakin semangat kaum muslimin belajar itu semakin menurun, ya, semakin menurun. Mungkin Bapak Ibu, ya kan? Semakin dimudahkan urusan kita dalam belajar. Sekarang Bapak Ibu, ya, sudah ada HP, sudah ada laptop, ya. Sekarang tinggal browsing, yang namanya ilmu bisa langsung langsung dicari, hanya hitungan detik, hitungan menit, Bapak Ibu, langsung dapat pengetahuan. Masya Allah, ya kan? Tapi Bapak Ibu, ya, ternyata semakin dimudahkan, kita semakin menurun semangat untuk belajar, semangat untuk belajar. Para ulama mereka, ya, banyak mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, ya, masa mudanya untuk belajar dan menulis, ya. Alladzi 'allama bil qalam, Allah yang telah mengajarkan dengan pena, dengan perantaraan pena, ya. Sehingga kita pun sekarang bisa merasakan hasil, ya, apa yang telah mereka tulis. Kita baca tafsir, ada tafsir Ibnu Katsir, ya, dan tafsir-tafsir yang lainnya, ya. Kita baca hadis itu karena ditulis oleh para imam. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, dan imam yang lainnya. Tentang akidah, tentang tauhid, itu karena jasa daripada para ulama, ya. Allamal insana ma lam ya'lam, ya, yang telah mengajarkan manusia apa-apa yang dia tidak ketahui. Sehingga Bapak Ibu, al-ilmu bita'allum, yang namanya ilmu itu didapat, ya, dengan cara belajar, ya. Mboten saged Bapak Ibu kula panjenengan niku tiba-tiba terus dadi pinter dhewe, mboten saged, ya, tidak bisa. Orang itu bisa menjadi pintar, ya, dengan ikhtiarnya, yaitu belajar, ya, dengan cara belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa diraih, bisa didapat dengan cara belajar, ya, dengan cara belajar. Ya, sehingga Bapak Ibu, mari kita tumbuhkan semangat belajar, ya. Anak-anak kita, yuk kita didik anak-anak kita semangat untuk belajar, Bapak Ibu, ya.
Dan kita sendiri yuk kita semangat untuk belajar ngaji, ya toh? Ngaji untuk bekal akhirat, ya. Ngaji Bapak Ibu, pahalanya luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi man sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang dia berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah, ya. Sehingga ilmu ini mari kita raih Bapak Ibu. Kita berjuang untuk menuntut ilmu, ya. Dan sebagian ulama mengatakan jihad yang paling besar, jihad yang akbar di zaman sekarang adalah menuntut ilmu. Karena semakin banyak, ya, ketidaktahuan, semakin banyak penyimpangan akidah, semakin banyak kesyirikan, semakin banyak, ya, kesesatan. Sehingga hanya dengan ilmu inilah Bapak Ibu Islam bisa terjaga dengan izin Allah. Kalau panjenengan ngaji Quran Bapak Ibu, ngaji tafsir Bapak Ibu, ya, itu dalam rangka kita untuk menuntut ilmu dan membela agama Allah, ya. Kalau bukan kita, Bapak, siapa lagi yang akan belajar hadis? Siapa lagi yang akan belajar tentang tafsir Al-Quran, Bapak Ibu? Kalau bukan kita, ya, kalau bukan kita, ya. Sehingga Bapak Ibu, monggo kita tumbuhkan semangat belajar, ya, semangat ngaji, semangat menuntut ilmu, ya. Dan ilmu yang paling agung adalah Al-Quran, ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi sebentar lagi Bapak Ibu sudah insyaallah mau masuk bulan Ramadan Bapak Ibu. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran. Bulan Allah menurunkan Al-Quran. Kita banyak membaca Quran dan kita bisa merasakan berkahnya bulan Ramadan Bapak Ibu. Di bulan Ramadan alhamdulillah kaum muslimin banyak hatinya terbuka, berduyun-duyun ke masjid, alhamdulillah, ya. Kemudian kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Ada yang sehari bisa 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz. Masya Allah, dimudahkan kaum muslimin berbuat kebaikan, ya. Tetapi Bapak Ibu, ketika Ramadan itu sudah selesai, ya, kita merasakan ternyata berat sekali. Orang itu untuk meluangkan waktu membaca Quran sehari 1 juz berat mampu angel Bapak Ibu. Modal gitu, berat mampu angel. Ya, sulit Bapak Ibu, sulit, ya tahu. Sehingga Bapak Ibu hanya dengan pertolongan Allah, hanya dengan hidayah dari Allah kita dimudahkan untuk berbuat kebaikan, ya, kebaikan. Mari Bapak Ibu, ya, bulan Ramadan Syahrul Quran, bulan Allah menurunkan Al-Quran. Dan sebaik-baik orang adalah orang yang mau belajar membaca Quran dan mengajarkan Al-Quran. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia apa-apa yang dia tidak ketahui. Kemudian ayat yang selanjutnya berbicara yaitu tentang Abu Jahal, ya, tentang Abu Jahal. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu, ya, yang dimaksud adalah Abu Jahal dan orang-orang yang punya sifat sama dengan Abu Jahal, ya. Apa sifatnya? La yatgha, orang yang melampaui batas, orang yang dia hidupnya melampaui batas. Ar-ra'a mustaghnan, dia merasa cukup, dia tidak butuh dengan pertolongan Allah, dia merasa sombong, ya. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu adalah tempat kembali. Bapak Ibu jazakumullah, tidak pantas kita orang manusia yang tidak bisa apa-apa ini menjadi orang yang sombong, yang nanti suatu saat kita akan meninggal dunia. Ketika kita sudah dikafani Bapak Ibu, ketika kita sudah dikuburkan, apa yang akan kita sombongkan di hadapan Allah SWT, ya. Ketika ada tumbuh sifat-sifat sombong, yakinlah inna ila rabbika ar-ruj'a, hanya kepada Allah tempat kembali kita, ya, tempat kembali kita. Kemudian ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu? Apakah engkau melihat orang yang dia telah melarang, orang yang telah mencegah, abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia salat. Siapa yang dimaksud hamba di sini adalah Nabi Muhammad SAW yang dia pernah diancam, ya, pernah diancam oleh Abu Jahal.
Ya, diancam agar dia tidak sholat di situ. Ya. Jadi ancam kalau dia sholat lagi di sekitar Ka'bah atau di dekat Ka'bah, maka akan apa? Akan dibenamkan, ya, kepalanya ke tanah, akan diinjak, ya, punggungnya atau lehernya oleh Abu Jahal itu. Sangat kejam, ya. Orang yang dia sangat kejam ketika mengancam seorang hamba yang dia sedang sholat, ya. Padahal Bapak Ibu jamaah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang di atas petunjuk, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Araita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu bahwasanya dia seorang hamba tadi Nabi Muhammad SAW di atas petunjuk, au amara bil taqwa, atau dia telah memerintahkan pada ketakwaan. Sebaliknya araita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu orang yang telah mendustakan dan dia berpaling? Siapa ini? Abu Jahal. Abu Jahal kejam. Abu Jahal orang yang melampaui batas. Abu Jahal dikatakan Fir'aun hadil umat, ya. Jadi dikatakan adalah Fir'aun umatnya, yaitu umat zaman ini, ya. Jadi inilah Abu Jahal, ya. Abu Jahal yang dia punya sifat layadullah yang sangat melampaui batas. Alam ya'lam bi anna Allah yara, ya. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah itu Maha melihat, ya. Sehingga Bapak Ibu, ini nasihat juga bagi kita. Jangan kita berbuat zalim kepada saudara kita. Jangan kita berbuat zalim, ya. Ketika orang itu mengolok-olok, mencaci maki, memukuli orang, ingat Allah itu maha melihat. Allah itu maha melihat. Ketika kita berbuat dosa dan maksiat, ingat alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia melihat bahwasanya Allah itu maha mengetahui, maha melihat perbuatan kita, perbuatan hamba-hambanya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Apabila dia tidak berhenti, ya, Abu Jahal tidak berhenti dari perlakuannya, perbuatannya, lanasfa'an bin nasiyah, akan kami tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatin khati'ah, ubun-ubunnya orang yang telah mendustakan dan dia durhaka, banyak berbuat dosa. Fadiyadahu nadiyan, panggillah kelompokmu, panggillah golonganmu. Sanadahu zabaniyah, kami akan panggil malaikat zabaniyah. Zabaniyah adalah salah satu makhluk Allah Bapak Ibu, ya, yang Allah SWT mewakilkan, ya, Zabaniyah. Dan malaikat Zabaniyah disebutkan juga punya banyak malaikat di situ. Jadi neraka itu Bapak Ibu, neraka itu banyak sekali dijaga oleh malaikat. Punya kalau tidak salah 70.000 kekangan, ya tahu? Satu kekangan dipegang oleh 70.000 malaikat, ya. Jadi neraka itu sangat luas dan sangat besar, ya, sangat luas dan sangat besar. Ya. Kemudian Allah SWT dalam ayat terakhir dalam surah Al-Alaq mengatakan, ya, berfirman, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, jangan engkau taati dia dan sujudlah engkau waqtarib, dan tetaplah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam masalah fikih, ini ada berkaitan dengan masalah fikih. Ketika kita baca surah ini Bapak Ibu, maka disunahkan, ya, disunahkan masuknya tuh sujud inda tilawati hadis surah. Disyariatkannya, dibolehkan sujud ketika membaca surat ini. Idza qara'a fasjud waqtarib. Apabila dia telah membaca, dan sujudlah dan mendekatlah, maka dia disunahkan untuk apa? Untuk sujud, ya, sujud yaitu ketika baca surah ini, atau ayat terakhir dalam surah Al-Alaq ini, ya. Illa ayyakuna yusalli bi jama'atin fi sholati sirriyah fala yasjud li alla yuftinahum, ya, kecuali Bapak Ibu, ya, kecuali kalau dia pas sholat jamaah, dan sholatnya adalah sir. Jadi ada sholat yang jahar, ada sholat yang sir. Kapan disunahkan? Ketika sholatnya jahar,
maghrib, apalagi isya, apalagi subuh ya. Adapun zuhur, asar maka itu adalah sir, dan ketika sholat sir maka tidak disunahkan, yaitu ketika dia pas sholat jamaah untuk sujud, yaitu tilawah ini ya, ketika baca ayat sajadah ya. Jadi para imam tidak perlu, karena nanti akan menimbulkan fitnah. Dan saya kira jarang sekitar kita ada sholat zuhur, ada sholat asar, imamnya membaca surah Al-Alaq. Nonton apa mboten Bapak Ibu? Mboten nonton nggih. Kita jarang Bapak Ibu. Paling banter Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Kita jarang kalau membaca Al-Alaq. Ya, seperti itu. Nah, dianjurkan Bapak Ibu ketika mengamalkan sunnah ini, ya, ketika sholat jahriyah, maghrib mau membaca surah Al-Alaq. Kok mau sujud ya, tilawah ini maka dianjurkan memberitahu ya. Karena apa memberitahu? Karena jamaah kita banyak yang belum tahu tentang sunnah ini ya. Bapak Ibu, nanti imam akan baca yaitu ayat sajadah. Ketika imam nanti sujud maka dianjurkan yaitu para makmum untuk sujud ya. Jadi ketika wasjud wa tarik, ketika posisi berdiri langsung apa? Sujud ya, sujud. Nanti makmumnya ikut apa? Ikut sujud. Kalau tidak dikasih tahu Bapak Ibu ya, tidak dikasih tahu, nanti akan menimbulkan fitnah. Tiba-tiba wasjud wa tarik, langsung apa? Langsung sujud. Makmumnya langsung ruku ya enggak? Yang imamnya sujud, makmumnya apa? Ruku ya toh. Nanti ketika dia sujud, imamnya itu sujud, kok imamnya sujud berarti salah. Kemudian bilang apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal imamnya niatnya apa? Niatnya ingin sujud ya sajadah ya. Ini sujud tilawah. Ya, sehingga perlu apa? Adanya komunikasi, memberikan pengetahuan, pemberitahuan bahwa nanti imam akan apa? Akan sujud ya, sajadah wajhil ladzi khalaqahu was-sawarahu was-saqasamahu wa basaru bi hauli wa quwwatihi ya. Kemudian setelah sujud langsung apa? Langsung berdiri ya ta? Langsung berdiri ya ta? Nih. Itu nanti kalau sudah berdiri mau lanjut ayat atau kemudian rukuk dipersilakan ya. Intinya Bapak Ibu ketika mau mengamalkan sunnah ya, maka adalah diberitahu ya sunnah yaitu sujud ketika baca ayat ini. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan surah Al-Alaq. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita. Mari kita menjadi orang-orang yang bersyukur, dan mari kita menjadi orang-orang yang semangat untuk belajar ya, semangat untuk belajar ya. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Demikian tadi kajian dari Ustaz di Yunanda yang sudah memberi kajian penjelasan kepada Ustaz di Yunanda dan juga kepada kita yang mendengarkan. Juga kita juga bisa mengamalkan ya, bersemangat dalam menuntut ilmu ya, Haikal ya. Kalau menuntut ilmu ngaji yang semangat, raya juga ya, jangan malah ketawa-ketawa sendiri. Nah, baik, kita akhiri dengan doa kafatul majlis pada kalau bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.